Hai kawan semua. Jadi hari ini Geva menjawab pertanyaan beberapa penggemar loh. So banget gue. Beberapa orang yang nge-DM Geva, itu dia nanya soal seputar beasiswa di mana Geva nih studi sekarang pakai beasiswa itu. Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Geva. Happy watching! Nah, jadi singkatnya langsung kita mulai aja apa itu beasiswanya. Tapi sebelumnya Geva mau perkenalin dulu narasumber yang hari ini bakal diskusi tentang beasiswa ini sama kalian. Oke, boleh mungkin perkenalan singkatnya? Oke, halo teman-teman, aku Tasya, aku Master, sama aja ya? Master Local Development di Universitas Padua 2023. Halo, gue Jabe, gue master di Manajemen Proses Dari Firms di Padua juga, Universitas. Masih di Padua ya? Belum pindah ya? Ada rencana pindah? Ada mungkin. Jangan dong. Oke, kita langsung aja ya ini ke pertanyaan pertama, apa itu DSU? Ada yang mau jawab nggak? Aduh. DSU itu beasiswa regional dari tiap municipality atau provinsi di Italia yang diberikan ke mahasiswa internasional dan juga mahasiswa lokal Italia. Tapi kalau kepanjangannya sendiri aku nggak ingat apa. Ya. Di Cirazon sampai. Gue butuh contekan nih. Diritto allo studio. Jadi kalau di bahasa Inggris ini itu kan sebenarnya right to study. Ya nggak? Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita cari infonya sedikit di Google itu dia bilang dari pemerintah Italia itu ngasih apa sih namanya kayak right itu apa? Right itu apa bahasa Indonesianya? Right to study. Hak Ya. Hak untuk nggak cuman warga lokal doang kayak tadi Tasya bilang, tapi juga mahasiswa internasional tuh calon mahasiswa internasional tuh untuk bisa belajar di Italia kayak gitu. Terus oke, ke pertanyaan kedua itu udah menjawab lah ya. Pertanyaan kedua, benefit yang diterima di beasiswa ini. Benefit yang diterima itu ada tuition fee reduction, jadi bisa sampai 0 kalau misalnya keterima. Tuition fee waive, sama voucher makan siang gratis dan juga uang cash up to 7.000. Terus voucher makannya itu bisa dipakai buat sekali sehari. Sekali sehari dan ada bisa. banyak kantin yang tersebar di Kota Padua yang bisa di apply. Bisa di apply ya. Yang paling sebenarnya ya kalau di compare ya sama beasiswa yang lain, mungkin allowance yang didapat itu nggak seberapa ya. Contohnya itu kayak Maici gitu ya. Mungkin Geva belum ada kesempatan buat wawancarain penerima beasiswa Maici, cuman overall itu dapatnya 8.100. 900 kali 9. Iya, diingat. Biasa kita yang apply biasanya nih ya, yang ngelamar ke DSU itu manusia Maici yang nggak keterima. Nah, soalnya saya education consultant juga kan. Gimana mau promo di mana? Gitu. Karena dia kan dapatnya 8.100, kita 7.000 berarti 7.700. Oh iya benar-benar. Karena kan itu dipotong sebenarnya kan 700 itu dipotong buat mensa. Jadi sebenarnya itu tidak gratis. Iya, tapi lumayan lah 700 buat makan setahun. Iya. Jadi kalau nggak apply buat mensa mungkin bisa dapat 700-nya. Mungkin ada yang prefer uang daripada makan gitu. Iya sih, tapi kalau bisa optionnya bisa bisa buat option untuk nggak ngambil makan gratis. Tapi ada juga yang nanya nih kan kayak emang makanannya itu kenapa beberapa orang bilang itu worth it, ada yang bilang enggak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Worth it sih, soalnya makanannya tuh porsinya nggak cuma biasanya kalau orang Indonesia kan satu, makan nasi, lauk gitu doang ya. Kalau di sana tuh ada primi, secondi, terus dessert, sama free flow minum. Jadi itu worth it banget, soalnya porsinya lumayan besar. Kalau misalnya kalian biasanya makan kecil-kecil itu bisa jadi 2 porsi. Contohnya saya. Bisa dibawa pulang kalau misalkan nggak habis juga. Terus ya buat menghemat waktu kalau nggak punya waktu buat masak bisa banget digunakan. Iya. Nggak datang, kucuk-kucuk pokoknya selalu buat tempat makan sih. Yeah. Saya pribadi selalu buat tempat makan. Jadi kayak makan di sana tuh kan kayak yang sekondonya kan kalau boleh detail tuh kan ada protein ya. Iya. Protein itu bisa milih gitu. Jadi kalian yang misalkan agak pilih-pilih, gue bosan hari ini makan ayam gitu, besok bisa makan sosis gitu. Nah, itu banyak lah menunya. Terus juga apa tadi gue mau ngomong ya? Veggies.
termasuk di sekondi juga. Oh iya, side Oh, dish. veggies. Lumayan sih. Oke, itu untuk benefit yang diterima. Terus kita ke pertanyaan ketiga ya. Syarat pengajuan DSU. Jadi selain dokumen nih, sebenarnya kan di guideline itu ada kan kayak siapa aja sih yang berhak untuk menerima beasiswa ini? Yang punya IC minimum sekian, aku lupa angkanya, mungkin nanti bisa ditulis di sini. 9.000. Iya nggak sih? Up to maksimal 9.000 euro. Jadi itu kan dia perhitungannya annual gitu. Jadi kita jelasin dulu guys. IC. IC ada nggak tahu. IC itu sertifikat yang nge-state itu apa? Yang bilang, yang menyatakan income kalian, terus aset kalian, monthly allowance sih income sih, aset monthly allowance kayak gitu-gitu. Jadi ini secara keseluruhan tuh kayak keadaan finansial ya. Iya. Keadaan finansial keluarga kalian. Keluarga yang satu kakak. Oh iya benar. Oh iya. Ada mikir kan kayak anjir sepupu gue banyak. Nggak diperhitungin kok sepupu. Kayak core family ya, orang tua, saudara kandung itu. Enggak juga sih kalau saudara angkatnya satu kakak. Ya tetap. Intinya satu kakak lah ya. Oke, jadi sebenarnya syarat pertamanya itu kan dia annual keseluruhan 1 tahun itu income-nya berapa dan maksimal 9.000 ya itu. Jadi itu syarat pertama lah ya yang ditetapkan dari si pemerintahan Italia ini. Oke, ada lagi nggak sih? Atau kita langsung jelasin soal dokumen aja? Udah itu. Udah IC. Oke, untuk buat dokumen nih, biar mereka bisa prepare. Karena kan, ini harus dikasih tahu juga. Tapi nanti aja deh. Itu timeline. Nanti. Dokumen dulu. Dokumen pertama adalah kakak, biar mereka tahu siapa anggota keluarga kalian, ada yang minor apa enggak, terus orang tua masih full atau maaf ada yang udah keluar dari kakak kayak gitu kan. Terus kakak paspor bakal diminta. Ya, paspor, terus dokumen IC yaitu surat aset dan juga SPT tahunan family yang ada di keluarga. Misal kalian udah punya kakak yang udah bekerja, yaitu bisa diminta juga, atau adik yang udah bekerja bisa diminta. Orang tua yang pasti, terus SPT kalian juga, sama aset. Aset itu bisa berupa PBB dan juga kalau misalnya ada aset mungkin emas kayak gitu-gitu bisa ditambahkan. Mobil, ya, surat kendaraan dan sebagainya. Kayak gitu. Iya, karena aset itu kan dibagi dua sebenarnya guys ya. Ada aset yang movable sama ada yang immovable. Ya, immovable itu bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya salah satu aset juga nih rekening koran, tapi nggak dibuat rekening koran gitu sih. Jadi kamu buat kalian bisa buat table di Words menyatakan rata-rata saldo bank sama saldo akhir di tahun tersebut, tapi untuk semua anggota keluarga. Karena beneran lu miskin deh kalau misalkan lu print rekening koran kan. Sebenarnya rekening koran setiap bank tuh kan beda-beda ya. Cuman yang paling apes tuh waktu itu aku nge-print rekening koran yang dari BTN. Itu yang ukuran A berapa sih, A2 ya kalau nggak salah, kertas A2. Yang dilipat bisa dilipat jadi 4 gitu loh. Nge-print kayak aduh, lu bayangin aja gimana cara ngeterjemahin itu coba. Cuman kayak yang penting itu kan dokumennya menyatakan bank account seluruh keluarga. Jadi sebenarnya tinggal ya status itu aja setiap anggota keluarga. Itu juga kayak ada yang nanya kan kayak, Kak, adekku nih masih SMA gitu kan, iya. Jadi dia belum punya bank account, iya nggak apa-apa gitu. Ditulis NA aja, not available. Terus waktu di pengisian DSU, web DSU-nya ditulis minor karena kan belum 18 tahun. Yang penting sebenarnya dikasih keterangan sih ya. Iya. Sama kayak satu lagi tambahan deh, misalkan kayak aku pernah ditanya kayak gini nih, kayak aku nih satu keluarga bener-bener gak ada yang punya bank account, mungkin ya tinggalnya di desa gitu. Jadi kita ngerti mungkin dia punyanya apa sih ke koperasi ya. Jadi nyimpan uangnya di koperasi gitu kan. Nah, itu tuh yang bingung tuh kayak ya sebenarnya sih bisa diatasin dengan surat pernyataan ya. Bisa surat pernyataan terus nanti dilegalisir notaris. Pernyataan dari kecamatan atau kelurahan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak case sih. Berarti kan kalau karena kita tinggal di kota ya otomatis sih setiap orang tuh yang udah 18 tahun ke atas yang kayak udah lulus pasti, jangan kan udah lulus ya yang ini aja yang masih 18 17 tahun aja udah punya bank account gitu. Sekarang. Banyak jalan menuju Roma literally. Jadi nanti kita bisa bertemu di Roma juga di embassy. Iya. Benar banget tuh. Oke.
Terus berarti kalau dirangkum tadi kan KK itu kan maksudnya ke statement family composition ya. Iya. Misalnya yang di gua itu tulisannya family composition. Udah jelas ya itu di KK. Terus juga ya yang income muda, mau valuable asset, family assets, terus juga nanti ada tambahan dokumen yang diminta. Kan fiscal code juga diminta nggak sih? Fiscal code itu once kalau misalnya kalian udah arrive. Oh ya, tapi sebelumnya waktu apply ke university pasti bakal dibuatkan sama university fiscal code. Jadi cuman enter nomor aja sih ya, kalau nggak salah tahu submit dokumennya. Jadi kayak udah habis enroll, seingat aku tuh waktu itu habis enroll nggak nyampe sebulan, kalau nggak 2 minggu atau 3 minggu tiba-tiba masuk email gitu yang menyatakan ini fiscal code kamu. Jadi dibikin dibuatin kampus sama ya. university. Tapi semua nggak ya? Semua harusnya. Kalau nggak dibalas-balas sama university bisa minta ke embassy. Jadi itu bukan bagian kita sebenarnya untuk urus fiscal code. Oke, mungkin untuk dokumen segitu aja ya rangkumannya. Terus tadi kan ini nih yang paling penting juga, kayak gimana sih prosedur prosedur pengurusan dokumen IC, karena kan ada ya yang nanya kayak dia bingung sebenarnya gue harus kemana dulu gitu, apa harus menerjemahin dulu atau kemana gitu. Harus dapat stem dari AHU dulu. Jadi kalian urus semua dokumennya sampai dapat fisiknya, terus kalian submit ke AHU, ke websitenya. Kalau sebelum itu harus dilegalisir dulu. Notaris dulu. Ya, notaris dulu. Kalau misalnya dokumen yang tidak di stem atau tidak ditandatangani oleh pejabat publik itu harus ditandatanganin oleh notaris sebagai pejabat publik. Jadi kalau misalnya KK gitu-gitu kan nggak perlu pakai notaris karena udah di stem dan ditandatangani pejabat. Sah ya jatuhnya ya. Terus setelah itu masuk ke AHU. Kalau misalnya udah masuk ke AHU, kamu print dari mereka, kamu masukin ke Swan Translator Indonesia Itali. Baru setelah Swan Translator jadi outputnya, hard copy-nya baru kalian bisa masukin ke embassy. Proses ke AHU sama translate itu juga sebenarnya bisa dilakukan secara paralel biar lebih efisien. Soalnya aku kayak gini pas kemarin. Emang ya? Apostille sama translate. Jadi kalau misalkan mau lebih tapi dokumen yang udah pasti bakal di-accept sama AHU ya. Kalau misalnya tiba-tiba disuruh watermarking dan kamu cuman masukin yang udah dicap legalisir notaris aja ya, kalian harus ngulang lagi ke Swan Translator-nya. Mungkin Geva mau tambahin nih, kan sebenarnya kalau ke notaris tuh ada dua macam stem ya dari dia. Nah itu sebenarnya nih pro kontra sih, kayak ada yang bilang harusnya watermarking gitu, karena kan namanya surat pernyataan kita nggak tahu di dalamnya tuh sebenarnya datanya tuh bener atau enggak, atau mereka tuh cuman bikin-bikinan doang gitu. Nah sebenarnya nih ya, semua dokumen Geva itu semuanya pakai cap yang biasa gitu, bukan yang watermarking. Alasannya adalah karena itu mahal guys. Sebenarnya nggak tahu sih apa setiap notaris tuh punya standar yang masing-masing. Cuma watermarking yang Geva tahu tuh harganya 500.000 satu stem tuh, kayak what? Tapi itu tergantung nanti AHU-nya lolos tanpa watermarking apa enggak. Soalnya ada satu dokumenku yang harus watermarking, jadi aku tetap buat. Apa tuh dokumen apa? Lupa aku. Surat keterangan apa gitu. Soalnya aku sih lolos semua ya pakai notaris dia. Apa aja lupa. Dirimu? Aku ada yang watermarking. Cuman aku lupa surat. Rekening, surat keterangan tidak punya aset juga di watermarking. 2 dong berarti. Ya berarti tergantung ininya kali ya. Tergantung AHU-nya. Tapi AHU-nya. AHU-nya Kalian AHU mana? AHU Surabaya. Cikini. Cikini. Beda kudingannya. Beda-beda soalnya kan itu AHU di sortirnya sama human ya, sama orang. Tergantung persepsi mereka. Jadi sebenarnya berhubungan sama beruntung ya. Berarti puji Tuhan gitu, beruntung sekali gitu, karena kayak lolos aja gitu semua, tinggal ambil gitu. Oke, itu buat dokumen. Terus nah jadi kan ceritanya nih kalau dirangkum nih kita harus ke notaris dulu. Cuma tadi kan berdasarkan Jabe bilang tuh bisa paralel ya. Cuma kalau case aku karena aku nggak paham ya, jadi aku satu-satu tahapnya gitu. Tapi kalau buat yang Swan Translator, jadi itu kan sebenarnya penerjemah yang ditunjuk dari si embassy. Karena mereka nggak mau pakai penerjemah luar. Nah itu juga bisa paralel. Justru aku paralelnya di situ, yang nunggu apostille sama si penerjemah. Jadi tinggal bilang sebenarnya dokumen saya masih di apostille gini. Jadi bisa barengan, karena itu juga udah agak mepet waktunya. Iya. Jadi sebenarnya tinggal bisa nunjukin bukti aja sih kalau emang itu bisa paralel. Mereka juga agak fleksibel gitu untuk kita.
Tapi yang jelas kalau misalkan yang ke embassy ya emang harus sudah kekumpul semua baru nanti kita ngajuin ke embassy. Kalau buat waktunya kira-kira bisa kasih tau nggak guys? Durasinya. Jadi mereka tuh yang denger nih kira-kira tahu dia spare waktu tuh berapa minggu atau berapa bulan gitu untuk 2 bulan lah. Kalau misalnya 1 bulan terlalu mepet banget, kamu pasti keburu-buru. 2 bulan tuh oke. Lebih dari 2 bulan kalian nggak slow. Benar 2 bulan. Jadi emang waktu itu ngurus berapa lama, Jep? Aduh, aku nggak ingat. So, ya, let's say 2 bulan lah. Nah, itu udah kesalahan. Karena dia mau ngurusnya cuma 1 bulan. Itu pokoknya yang udah calon-calon mau berangkat terus kayak baru panik gitu. Jadi 2 bulan, spare 2 bulan untuk ngurusin ini. Karena kan saya tuh step by step gitu ya, bisa lah dikejar. Oke, jadi ini ceritanya kita udah dapat dokumennya dari si embassy. Abis itu gimana proses lanjutannya, guys? Tinggal upload aja ke websitenya ISE. Website itu sebenarnya nanti coba Geva tulis di sini yang linknya apa. Jadi itu memang udah disediain dari webpage-nya Unipd sendiri. Kita tinggal klik, nanti tinggal biasalah login, password, nanti tinggal ngupload semua dokumennya di situ. Gampang. Terus, nah baru nih masuk ke deadline sama timeline. Katanya udah 2 bulan. Tapi kalau untuk deadline beasiswa DSU sendiri kapan, guys? Awal Oktober. Kalau kemarin tahun lalu awal Oktober. Mungkin bisa ganti-ganti tergantung sikon, tergantung mood. Tergantung mood perintah. Kayaknya gue pengen majuin deh hari ini karena banyak kerjaan kayaknya itu dimajuin gitu. Enggak gitu. Oktober ya. Oke, terus juga itu ada yang mungkin nggak semua sih, tapi ada yang pernah nanya, kok Oktober, padahal Oktober kita udah mulai kuliah, sementara baru diumumin November ya? Desember, cuman yang paling aku inget ya dapatnya tanggal 15 Desember gitu. Iya 15 Desember kan kita baru dapat. Karena perlu house contract juga di Italia. Oh iya, ini nanti juga salah satu. Makanya pengumumannya setelah kamu udah di Italia. Gitu. Itu nyambung tuh ke salah satu pertanyaan. Ada satu orang yang nanya kayak gini kan, kalau berdasarkan guideline yang dikasih dari mereka itu sebenarnya status kita tuh sebagai student Indonesia tuh yang mana? Kan ada onsite, komuter sama offsite tuh. Onsite kalau misalnya kalian bisa ngasih kontrak rumah minimum sekian km, tapi kalau misalnya offsite kita offsite coy. Itu offsite. Iya, kita offsite. Offsite. Terus kalau onsite itu yang mahasiswa luar tapi nggak yang punya rumah di sini coy, yang dia bisa ngasih bukti kalau dia punya rumah di sini. Tapi radius berapa kok nggak aku lupa, radius 30 km atau berapa kilometer gitu dari kampus. Kita masuknya offsite sebagai mahasiswa internasional. Komputer itu yang misalkan dia warga Itali tapi di luar Padua gitu misalkan. Kalau misalnya benar. Jadi jawabannya sebenarnya kita offside gitu. Jadi ada yang pernah mikir kayak, loh kak kita kan udah datang ke sana gitu kan, kok statusnya masih offside ya? Karena kita punya rumah di sini guys. Karena kita bukan orang Itali juga. Kecuali lu nikah di sini. Yeah. Terus akhirnya lu punya rumah di situ, beda cerita gitu. Tapi status kita offside. Nah ini nih berhubungan juga nih sama si kontrak, karena kan untuk ngupload semua dokumen itu bisa kita lakuin pas kita masih di Indo. Ya kan bisa ya? Bisa ngupload semua dokumennya. Terus nanti kan mereka akan ngasih pernyataan gitu ya, nih orang eligible atau enggak gitu kan. Iya kan? Iya. Eligible, terus baru nanti mereka akan menentukan tuh ya nanti 3 di antara 3 itu sebenarnya status kita yang mana gitu kan. Nah, itu berdasarkan si kontrak. Jadi kalau misalkan nanti kamu udah dapat nih ya udah eligible, maksudnya udah eligible nyampe ke sini, terus kita harus ngupload kontrak ya. Kalau enggak nanti status kita berubah jadi komuter kalau nggak salah. Yang kedua tuh apa? Komuter. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa nyantumin ngupload dokumen kontrak yang menyatakan ya kita di sini sebagai penyewa. Penyewa. Iya. Iya benar-benar. Dan sebagai penyewa nyerainnya tuh harus minimal 10 bulan. Itu kalau nggak bisa nyerain itu ya udah otomatis menjadi komuter. Jangan tanya Geva kenapa kayak gitulah. Pokoknya kayak gitulah pokoknya. Sistemnya begitu gitu. Oke, terus nih ada pertanyaan juga tentang kalau kita udah keterima nanti kita perlu renewal lagi atau enggak sih? Iya, per tahun. Terus pertanyaannya ngurus dokumen yang sama lagi enggak sih? Iya, sama.
Iya. Nah ini sebenarnya plus minusnya karena kita ngerti lah ya kan tahun pertama gitu yang ngurusin kita sendiri. Akhirnya Iya. pas kita udah nyampe sini kita harus mempercayakan sama anggota keluarga. Ya itu plus minus sih. Tapi ya bisa lah kong kali kong sama keluarga sendiri. Orang yang dipercaya. Mana yang bisa dipercaya guys. Dan saraninnya ya keluarga yang masih satu kakak. Iya. Karena itu juga mempermudah yang pas di apostyle ya. Kan kita masalahnya itu kan dokumen berharga gitu. Jadi Iya, mereka harus bener. kayak dikit-dikit nyantumin surat kuasa. Mhm. Nah, mana aja yang boleh nunjukin kakak doang. Kurang tahu aku ngurus Nunjukin beasiswa. kakak doang. Nunjukin kakak yang perwakilan kita. Oh, Yang gue tau cuma apostyle sih, pernah nanya soalnya. Sama di embassy, kalau sih dia bilang katanya yang Romero. Ini bilang katanya nggak apa-apa tunjukin aja kakak gitu kan. Jadi perlu diurus ya guys. Dan perlu di planning lah udah nyampe sini nanti gimana gitu. Jangan sampai nanti loss, terutama yang bank account. Jujur itu Geva agak panik ya karena waktu nyampe di sini Geva tuh nggak ada planning untuk lanjutin sampai ke tahun ketiga. Gitu karena kan ya udah kayak ya udahlah kita 2 tahun doang gitu kan. Karena sebenarnya si DSU ini bisa memperpanjang ya kan. iya. Sampai enggak 3 tahun tapi 2,5. 2,5. Jadi nanti kita di tahun ketiga kalau kalian mau memperpanjang tuh kalian dapat setengahnya gitu. Nah itu bank account Geva loss jadi nah itu pokoknya disiapin ya biar nggak repot. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih, apakah monthly allowance-nya cukup? Cukup. Kita sepaham ya cukup gitu. Cukup lah. Kalau Tergantung. misalnya kalian tiap bulan belinya LV ya nggak cukup. Tapi kalau misalnya buat hidup aja, buat bayar rent, makan di luar ya Cukup banget. sesekali, cukup. Gitu. Buat beli Gucci mah nggak cukup. Beli Gucci. Beli kucing, Iya. beli Gucci. Jadi sebenarnya based on gaya hidup. Ya biasanya nggak hidup. Tapi ya overall cukup. Kalau gaya hidup kalian gimana guys? Kayak untuk makan tuh kira-kira pengeluarannya seberapa sih? Karena itu kan yang paling kita ketakutan terbesar kita kan. Cukup gak sih buat makan? Cukup. Cukup buat belanja. Makan, rent, makan luar sekali cukup kok. Karena sebenarnya kan tergantung dari orangnya juga ya. Ingat kita tuh udah dapat jatah mensa 1 kali sehari, Senin sampai Sabtu ya. Minggu doang nih yang kita nggak dapat jatah makan gitu kan. Iya, Jadi iya. kita atur nih kira-kira. Kalau misalkan Gepa nanyain ya sama mahasiswa yang scholarship lain tuh yang Maici kan mereka nggak punya benefit untuk makan di mensa gratis sekali. Jadi mereka kan harus masak ya, masak terus jadi gue ketemu tiap hari di dapur masak gitu. Itu sebenarnya mungkin 20 euro nggak cukup seminggu, ya nggak sih? Mungkin nggak? Atau Tergantung. Kalau aku pribadi, Kalau misalnya makan kalian harus ada udang, harus ada lobster, oyster ya nggak bisa. Tergantung makannya tuh apa gitu kan. mungkin kalau buat 10 hari 15 euroan lah. Cukup. jadi sebenarnya ya makannya apa Be? Ya nasi, ya nugget, penasaran. telur, nasi goreng. Itu paling nasi goreng. Oke, jadi sebenarnya cukup ya. Yang penting jangan kalian kebawa gaya hidup jadi pengen makan di luar terus. Terus pertanyaan berikutnya nih, change keterimanya DSU. Karena ada yang sampai laporan ke GF, loh bukannya 100% pasti keterima. Nggak. Tergantung nilai IC kalian. Tapi mungkin kalau S2 90% lah, di atas 90%. Ya. Tapi kalau S1 tuh bisa di bawah 50%. Tergantung. Karena ada case-nya juga ya. Iya, karena memang kebetulan ada salah satu kawan kita yang dia karena di S1 dan kita memang juga dibilang sih karena yang diutamakan tuh S2 ada di guideline-nya gitu. Jadi sebenarnya ya akhirnya dia nggak keterima. Tapi kalau untuk karena di tahun ini ya yang berangkat bareng Geva nih yang dapat LDS itu cuma kami bertiga doang gitu ya. Jadi ya ini 100%. Iya. Tapi kalau dengar cerita yang dari angkatan atas tuh ada yang nggak keterima. Tapi kalau ditanya alasannya apa, jujur Geva nggak bisa ngasih tahu gitu kan. Kayak mungkin ya kalau Geva list IC-nya mungkin kegedean. Ya, sebenarnya kan tadi kan 9.000 ya. Tapi ada yang bilang kayak ya kalau IC-nya makin rendah ya pasti peluangnya makin gede. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu gitu kayak Nggak tahu perhitungan IC-nya juga nggak tahu, nggak paham. Iya. Yang paling masalah tuh sebenarnya si orang Italianis juga nggak pernah ngasih tahu kuota dia per tahun tuh berapa. itu problematik sekali gitu.
Terus kayaknya udah sih itu aja tadi yang timeline, ada yang mau tambahin lagi nggak yang kira-kira perlu di Untuk uangnya mereka bayarnya in installation. Ya, Jadi kayak 3 kali diangsur 3 installment. kali. Ah, Installment. Sorry. Jadi dapatnya itu Desember pertengahan 15 ya tadi ya. Terus ingat aku juga Maret, April, Mei. Maret. Maret ada syaratnya lagi coy. Maret ada syaratnya lagi. terus Oh iya. CFU atau SKS Oh harus iya, ini tes. juga ya. Jadi harus lulus 20 SKS. Jadi harus di-maintain juga akademiknya. Terus maintain juga good relationship sama orang-orang yang mesti di Italia karena kan kalian pasti bakal butuh mereka lagi. Benar-benar. Tuh. Oke. Udah? Cukup? Gak ada yang tambahin lagi? Oke. Oke, thank you guys atas informasinya dan semoga semua informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. See you guys. Bye. Terus tau aja lupa diriku. Anjing.